Halo Komakers semua dimanapun Anda berada, gimana kabarnya? Ya, semoga Anda baik-baik saja, diberikan rezeki yang banyak dan juga halal. Kembali lagi bersama saya Boy The Employ in the Gejrot. Kali ini saya akan membahas sebuah alur cerita film survival klasik yang sangat seru dan juga sedih. Dan film ini berjudul The Clan of the Kefir yang dirilis pada tahun 1986. Yang mana film ini menceritakan tentang seorang anak yang terdampar di antah berantah. Kemudian dirinya dirawat oleh suku dan dijadikan pemuas nafsu mereka. Apakah si wanita ini akan tetap pasrah terus dilakukan seperti itu, atau dirinya akan berusaha mencoba untuk kabur? Oke, kita simak aja alur ceritanya. Dan seperti biasa, cret cret cerot. Pada zaman Paleolitik atau pada zaman batu, manusia hidup berpindah-pindah tempat dengan mengikuti hewan-hewan buruan. Dan di sini kita diperlihatkan dengan seorang anak Cro-Magnon berusia 5 tahun bernama Ayla. Di mana kala itu dalam perjalanan tiba-tiba gempa bumi terjadi membuat ibu Ayla meninggal. Tentunya kenyataan itu membuat Ayla sangat merasa sedih karena sekarang dirinya harus hidup sendirian. Setelah kehilangan ibunya dalam gempa bumi, Ayla memutuskan tinggal di sana disebabkan dirinya tidak tahu harus pergi kemana. Dan tiba-tiba saat itu seekor singa datang mengejarnya. Meskipun Ayla sudah berusaha bersembunyi, akan tetapi singa yang kelaparan itu berhasil melukai pahanya. Merasa di tempat tersebut tidak aman, lantas Ayla pun pergi mengikuti kakinya tanpa arah, hingga akhirnya dirinya jatuh pingsan akibat kehausan dan kelaparan. Tak lama setelah itu sekelompok Neanderthal yang menyebut diri mereka klan lewat ke tempat tersebut, dan Ayla ditemukan oleh tabib mereka yang bernama Iza. Melihat itu, kepala klan tersebut yang bernama Brun pun melarang Iza untuk menolongnya karena Ayla bukan Neanderthal seperti mereka. Meskipun Brun melarang, akan tetapi Iza dan saudaranya bernama Kreb yang merupakan seorang dukun di klan tersebut tidak menurut. Kemudian Iza pun mengobati lukanya hingga malam harinya terlihat keadaan Ayla pun membaik. Perlu diketahui bahwa Neanderthal dan Cro-Magnon itu berbeda, di mana manusia Neanderthal itu wajahnya masih purba, sementara manusia Cro-Magnon wajahnya sudah modern sama seperti kita. Oke kan, lanjut. Crab. Ayla. Di mana malam itu ketika yang lain pergi tidur, anak Brun yang bernama Bubun memperlakukan Ayla dengan tidak baik, membuat Ayla merasa tidak nyaman. Keesokan harinya mereka pun kembali melanjutkan perjalanan dengan membawa Ayla bersama mereka. It was the memories that ruled the clan. Setibanya di suatu tempat, mereka pun beristirahat dan terlihat saat itu Iza meletakkan tangan Ayla di perutnya yang sedang hamil, di mana hal itu menjadikan Ayla sangat merasa senang karena dirinya dianggap seperti anaknya sendiri oleh Iza. Ketika sedang berjalan-jalan di sana, Ayla menemukan sebuah gua. Disebabkan gua tersebut sangat nyaman, akhirnya mereka pun memutuskan untuk tinggal di gua tersebut. Beberapa tahun kemudian, kini Ayla pun sudah tumbuh remaja, begitu juga dengan anak Iza yang dulu masih dikandung. Meskipun Ayla sudah remaja, akan tetapi Bubun tetap bersikap kasar terhadapnya. Dan ketika Bubun hendak memukul Ayla, dengan cepat Kreb menghalanginya. Dan di sini terungkap rupanya mereka semua itu tidak menyukai kehadiran Ayla ada di tengah-tengah mereka karena Ayla bukan Neanderthal. Akan tetapi mereka tidak bisa mengusir Ayla disebabkan Kreb dan Iza yang merupakan orang penting di klan mereka sangat menyayanginya. Seiring berjalannya waktu, Ayla pun tumbuh dewasa menjadi gadis yang cantik. Terlihat saat itu dirinya mengambil ikan yang sudah ditombak oleh para pria. Melihat bahwa Ayla kini sudah tumbuh dewasa, Iza pun melatih Ayla berbagai macam ilmu pengobatan, supaya ketika nanti dirinya dan Kreb sudah meninggal, Ayla mempunyai kedudukan di klan tersebut, sehingga mereka tidak akan meremehkannya lagi. Melihat bahwa sekarang Ayla sudah pandai mengobati, kini Brun si kepala klan pun jadi menyayanginya. Shima.
Suatu hari Ayla mengintip Bubun yang sedang berlatih menggunakan senjata batu selempang, di mana senjata ini cara kerjanya sama seperti ketapel, yakni melontarkan batu ke sasaran. Karena usahanya tidak berhasil, Bubun yang tidak waras pun memarahi si kakek tua yang melatihnya, membuat ayahnya langsung memarahi Bubun. Meskipun Ayla tahu bahwa wanita itu dilarang memegang senjata, akan tetapi selepas mereka pergi, Ayla mengambil senjata yang ditinggalkan oleh Bubun itu dan dirinya tidak memperdulikan larangan tersebut. Malam harinya Bubun menyuruh Ayla agar mengambilkan makanan untuknya. Akan tetapi ketika Ayla memberikannya, Bubun yang tidak waras malah menampar Ayla dan berniat mengemplurnya di depan mereka. Namun beruntungnya saat itu ayahnya keburu menghentikannya. Keesokan harinya saat Ayla sedang mengambil tanaman untuk obat-obatan, tanpa disangka Bubun yang dari malam sudah tidak tahan mengajaknya empludan. Tentunya Ayla yang tidak menyukainya pun menolak dan mencoba kabur. Tetapi sialnya Bubun berhasil menangkapnya kemudian mengemplunnya menggunakan gaya doggy style, membuat Ayla merasa sedih karena dirinya sudah diperlakukan seperti hewan. Malamnya Ayla pun terbaring karena martabaknya sakit bekas tadi siang diemplud secara paksa oleh si Bubun, di mana hal itu membuat Crab yang melihatnya merasa curiga. Paginya secara diam-diam Ayla pergi ke sebuah gua dan mengambil senjatanya yang disembunyikan di sana. Kemudian dirinya pun mulai berlatih menggunakan senjata itu. Di mana setiap malamnya Bubun pun terus mengajaknya empludan, membuat Ayla yang ketakutan tidak bisa menolak, meskipun sebenarnya dirinya sangat tidak menyukai si Bubun. Di sisi lain, setiap harinya Ayla juga terus berlatih menggunakan senjata itu, hingga akhirnya Ayla mahir menggunakannya, menjadikan dirinya benar-benar sangat merasa senang. Karena terus-terusan diemplud paksa setiap hari oleh Bubun, akhirnya Ayla pun hamil. Beruntungnya saat itu anak Iza yang bernama Ubas sudah mengetahui cara untuk menghalangi perbuatan si Bubun, membuat Ayla sangat berterima kasih dan langsung memeluknya. Sepulangnya ke goa, Bubun yang tidak waras kembali mengajak Ayla empludan di depan umum. Dengan tenang Ayla pun berpura-pura mau melayaninya, padahal sebenarnya dirinya sudah menghalangi martabaknya itu dengan kayu. Dan ketika Bubun berusaha memasukkan pipahnya, dirinya merasa emosi karena pipahnya tidak juga masuk, hingga akhirnya dirinya pun pergi sambil ambek-ambekan tidak para rugu. Suatu hari klan itu pun kembali melakukan perjalanan untuk mencari tempat tinggal baru, disebabkan di tempat tersebut sudah tidak ada makanan, yang mana saat mereka sedang beristirahat, tiba-tiba salah seorang anak mereka ditangkap oleh serigala. Namun beruntungnya di sini Ayla berhasil menyelamatkannya menggunakan senjata yang dibawanya itu. Mengetahui bahwa ternyata diam-diam Ayla memegang senjata, malam harinya mereka pun memutuskan untuk meninggalkannya, dikarenakan Ayla sudah melanggar larangan klan mereka. Bahkan seharusnya Ayla itu dibunuh, namun disebabkan Ayla sedang hamil dan juga sudah menyelamatkan anak itu, akhirnya mereka pun hanya meninggalkannya. Tentunya kenyataan itu membuat Ayla benar-benar sangat merasa sedih karena beberapa bulan lagi dirinya akan melahirkan. Isa! Isa! Selepas mereka pergi, Ayla pun berjalan mencari tempat berlindung. Beruntungnya tidak jauh dari sana dirinya menemukan sebuah goa, dan dirinya pun memutuskan untuk tinggal di goa tersebut. Di sisi lain terlihat mereka juga sudah menemukan tempat tinggal yang baru. Dan saat itu Crab beserta Iza merasa sedih disebabkan Ayla tidak ada bersama mereka. Namun mereka tidak bisa berbuat apa-apa selain pasrah kepada keputusan Burun. Sementara Ayla, meskipun kini seorang diri, akan tetapi dirinya mampu bertahan hidup, hingga akhirnya dirinya pun melahirkan seorang bayi laki-laki. Beberapa bulan kemudian, setelah siap, Ayla pun memberanikan diri untuk pulang ke klannya. Sesudah menempuh perjalanan yang cukup jauh, akhirnya Ayla pun berhasil menemukan klannya itu. Melihat bahwa ternyata Ayla masih hidup dan melahirkan dengan selamat, Crab beserta Iza pun merasa senang dan langsung memeluknya.
Disebabkan Ayla sudah terbukti bisa bertahan hidup sendirian dan terampil berburu, akhirnya Brun pun memperbolehkan Ayla untuk kembali tinggal bersama mereka. Bahkan mulai saat itu dirinya juga memperbolehkan Ayla untuk melakukan apapun, termasuk ikut berburu bersama para pria. Menerima kenyataan itu, Ayla pun benar-benar sangat merasa bahagia. Setelah melihat Ayla diterima kembali oleh Brun, Crab pun menemani anak Ayla itu dengan panggilan Dirk. Call the child Dirk. Beberapa tahun kemudian, Dirk pun tumbuh besar dan menjadi anak yang pandai memainkan senjata. Dan hari itu Iza berpesan kepada Ayla, jika suatu saat nanti Bubun mengajaknya empudan lagi, maka Ayla harus melawannya. Suatu hari mereka kembali melakukan perjalanan untuk menemui Neanderthal lain dengan tujuan untuk menguji kemampuan para pemuda, dan barang siapa yang tangguh di antara mereka, maka dirinya akan diangkat menjadi kepala klan. Sesampainya di tempat pertemuan di sana, Ayla bertemu dengan seorang pria dan dirinya sangat menyukai pria itu yang bernama Burg. Melihat Ayla pergi, Burg pun mengejarnya. Lalu mereka pun berkenalan, dan di sini Ayla merasa bahagia karena ternyata Burg juga menyukai dirinya. And the other young hunters were ready. Sesudah semuanya berkumpul, para pemuda dari antar klan pun maju melawan seekor beruang, dan barang siapa yang berhasil membunuh beruang itu maka mereka akan diangkat menjadi kepala baru di klannya masing-masing. Dan naasnya di sini Burg yang berencana untuk menikahi Ayla, dirinya meninggal oleh beruang itu, membuat Ayla yang melihatnya merasa sedih sekaligus ngeri. Setelah memakan waktu yang lama, akhirnya dua orang pemuda dari antar klan pun berhasil membunuh beruang tersebut, dan salah satu pemuda itu adalah Bubun. Sebelum pulang ke klannya masing-masing, mereka pun berpesta dahulu untuk bersenang-senang. He was still so young. He would not survive. Sepulangnya ke klannya, Ayla mendapati Iza sakit parah, dan saat itu Iza mengangkat Ayla menjadi tabib baru di klan tersebut menggantikan dirinya. Mendengar itu, pada awalnya Ayla pun menolak dan berharap orang yang sudah menyelamatkan nyawanya ini sembuh dari penyakitnya. Namun Iza menegaskan bahwa Ayla jangan menolak karena di klannya ini hanya Ayla lah yang pantas menggantikan dirinya dibandingkan anaknya sendiri, yaitu si Ubah. Usai mengatakan hal itu, Iza pun menghembuskan nafas terakhirnya, di mana kenyataan itu membuat Ayla benar-benar sangat merasa sedih. Selepas Iza meninggal, Brun yang kini sudah tua pun mengangkat anaknya Bubun menjadi kepala baru menggantikan dirinya. Mentang-mentang kini dirinya sudah menjadi kepala klan, Bubun pun mengambil Ayla untuk memuaskan nafsunya, dan dirinya juga menyuruh Ayla agar memberikan putranya itu yakni Dirk kepada pasangan lain, supaya dirinya puas mengeplud Ayla tanpa ada yang mengganggu. Mendengar itu, pada awalnya Ayla berpura-pura menurut dan berusaha menahan emosinya. Namun ketika mendengar bahwa Bubun berniat mengasingkan Crab yang sudah tua, di sini Ayla pun tidak bisa lagi menahan emosinya dan mengajak Bubun untuk bertarung. Yang mana jika Bubun menang maka Bubun boleh mengambil dirinya dan juga mengusir Crab. Akan tetapi jika dirinya yang menang maka Bubun tidak berhak menjadikan dirinya sebagai budak empludan dan juga tidak boleh mengusir Crab. Mendengar itu Bubun pun setuju. Dan pertarungan pun dimulai. Terlihat di sana Bubun yang sejagoan itu kalah oleh Ayla karena sudah memalukan dan berbuat seenaknya. Akhirnya Brun pun mengambil kembali kalung jimat tersebut sebagai tanda bahwa anaknya ini tidak pantas menjadi kepala klan, dan dirinya berniat mengangkat Ayla menjadi kepala baru disebabkan Ayla lebih tangguh daripada si Bubun. Meskipun Bubun memohon agar diangkat kembali menjadi kepala klan, namun ayahnya tetap menolak, dan kini Crab pun tidak jadi diusir. Sementara Ayla walaupun dirinya berhasil mengalahkan Bubun dan tidak akan dijadikan budak empludan, akan tetapi dirinya memutuskan untuk pergi, dan dirinya menitipkan anaknya itu kepada Ubah dan Crab, sebab si Dirk itu adalah anak Bubun yang nantinya setelah besar Dirk akan menjadi kepala di klan tersebut. Sesudah berpamitan kepada Ubah,
Ayla pun pergi untuk mencari bangsanya sendiri. Kemungkinan nantinya Ayla akan menemukan bangsanya dan menikah dengan pria yang baik hingga mereka mempunyai anak selusin dan tentunya emplu dan setiap harinya. Spoken out for Kreb because she loved him for this journey, and she was not afraid. Tomat ending yang sangat meng Ayla dan si Bubun yang suka mengemplutnya.